Hai Mates, balik lagi sama gua Alep di Mates Cerita Mimpi. Sebelumnya, sorry banget nih, gua upload konten ini jaraknya terlalu jauh dari pilot episode. Karena jujur gua lagi sibuk di kantor. Nah, jadi cerita kali ini gua namain Kaca Mobil. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Udah 2 jam lamanya, gua sama 4 orang temen non kampus gua ada di dalam mobil buat pergi ke suatu tempat. Kita pergi bawa baju ganti dan alat mandi tepat habis gua selesai kelas di hari itu. Penginapan yang kita tuju itu kalau gua gambarin kayak sebuah rumah besar, mewah, dan warnanya itu putih. Kira-kira ilustrasinya tuh begini. Pas masuk ke dalam, rumah itu punya banyak kamar dan satu ruang keluarga yang luas banget. Di pojok ruangan itu ada satu meja besar yang kita pakai buat naruh makanan, minuman, dan buah yang dipotong berbentuk stik. Nah, minuman yang ada di meja itu modelannya infused water yang diisi potongan-potongan buah yang tadi kita potong. Jadi kegiatan pertama kita di sana, di ruangan itu, kita ngobrol sambil makan dan minum sampai kita ketiduran saat tengah malam. Gua rasanya di mimpi itu tidur pules banget. Sampai gak kedengeran bunyi apapun. Tapi, gak lama kemudian, pas gue lagi enak-enaknya tidur nih, tiba-tiba, salah satu temen gue ngebangunin gue. Sontak, gue lihat dong ke arah jam tangan gue sambil kaget. Lah, masih jam 2 malam gini, mau ngapain kita? Temen gue tuh jawab, udah, ikutin gue aja, bakalan seru ini. Terus gue pun percaya dengan perkataan temen gue barusan. Jadi gue ikut mereka untuk pergi ke suatu lapangan pakai sebuah mobil minibus. Nah, pas nyampe di sana, ternyata udah ada mobil lain yang isinya itu 4 orang. Habis parkir mobil nih, temen-temen gue ini langsung nyamperin mereka, tapi gue disuruh untuk stay di luar mobil dan jagain mobilnya takut kenapa-napa. Ya udah, gue okein aja lah suruhan temen gue itu. Lanjut nih, dari jauh itu gue ngeliat mereka cekcok agak lama ya, sampai ada sedikit pukulan-pukulan dan dorongan-dorongan, tapi gak ada yang bawa senjata tajam atau senjata api. Nah, setelah kurang lebih 1,5 jam, akhirnya pertengkaran itu selesai juga. Karena orang yang teman-teman gue lawan itu udah kalah. Nah, akhirnya teman-teman gue ini balik lagi nih ke mobil dan kita sampai di penginapan kira-kira itu waktu subuh. Setelah istirahat di penginapan, di pagi harinya kita itu semua sepakat buat jalan-jalan ke suatu kafe. Sebelum gue keluar dari mobil, ada salah satu temen gue yang ngide dan bilang, gimana kalau kita ke kafe gak usah bawa apa-apa, cuma dompet doang. HP dan tas semuanya kita tinggalin aja di mobil. Setelah kita semua setuju, masuklah kita tuh ke kafe. Nah, jadi gue gambarin lagi ya. Di mimpi gue itu, bentukan kafenya ini dia punya tembok warna coklat. Yang kursinya itu kayu, bentuknya bulat. Terus harga makan di sana itu standar. Kira-kira sekitar 20-30 ribu lah. Tapi minumannya itu enak-enak dan harganya cuma 10 ribu gitu. Selesai makan, minum, dan ngobrol di kafe itu,
kita memutuskan buat langsung pulang ke penginapan. Tapi pas kita sampai di parkiran nih, kita semua kaget karena kaca mobilnya pada pecah. Wah, habis ngelihat itu, tanpa pikir panjang, kita langsung lari ke arah mobil dan buka pintu mobilnya. Habis kita buka pintunya, ternyata pecahan-pecahan kaca itu berserakan di kursi mobil dan semua barang teman-teman gue itu pada hilang. Tapi ada satu barang yang tersisa, yaitu tas gue. Sontak gue ambil dong tas itu, lalu gue cek isinya nih. Ternyata di sana cuma ada selembar kertas putih yang disobek dan HP gue tuh udah retak di dalam tas itu, retak di bagian kamera, LCD, dan bodi belakangnya. Nah, pas gue cek kertasnya nih, gue bolak-balikin, gue buka. Di dalam lipatan kertas itu ada satu pesan. Pesannya tuh gini: kalau lo berani, lo datang ke tempat kita. Wah, habis ngeliat itu, kita semua makin kesel nih. Tapi kita tuh juga bingung gitu, harus pergi kemana. Karena ya nggak ada alamat di kertas itu gitu, cuman tulisan doang. Beruntungnya nih, secara nggak sengaja salah satu dari temen gue itu lihat ada satu mobil nih warnanya hitam yang kacanya itu kayak sengaja dibuka gitu. Terus habis kita perhatiin, kita lihat-liatin gitu kan, ternyata supirnya itu ngeliat ke arah kita. Kayak kita semua langsung lihat-lihatan gitu, dan salah satu dari temen gue pun langsung bilang, itu kayaknya mobil mereka dah. Mending kita samperin. Gak pakai babi bu, kita semua langsung tancap gas dan kejar-kejaran sama mobil itu. Rute yang kita ambil itu awalnya jalannya besar, tapi lama-kelamaan jalannya itu jadi nyempit gitu, dan akhirnya kita sampai di daerah yang kiri dan kanan jalannya itu penuh sama kebun. Nah, di ujung jalan itu ada satu rumah yang konstruksinya itu dari seng dan ukurannya nggak gede-gede amat, atau bisa dibilang mirip bedeng kali ya, kayak buat bengkel gitu. Nah, mobil yang kita kejar itu berhenti tepat di depan bedeng itu. Jadi kita nyimpulin nih kalau rumah atau bedeng itu adalah base camp dari mereka. Oke, habis itu kita langsung parkir mobil dan satu temen gua langsung keluar sambil banting pintu. Dar. Dan lalu dia teriak, "Woi, keluar lu semua. Mainannya ngancurin kaca mobil orang. Maju sini satu-satu." Wah, ngedengar teriakan temen gua, tiba-tiba 15 orang keluar dari dalam rumah itu. Dan 4 orang diantaranya itu ternyata orang yang pernah cekcok sama kita gitu. Di antara kerumunan itu, ada satu orang yang maju ke depan dan bilang dengan gayanya yang sok-sokan gitu kan, "Oh, jadi lo yang macam-macam sama teman gua? Lo nggak tahu siapa gua, hah?" Temen gue pun bales gitu, kayak santai dia balesnya, "Kagak. Gak penting juga gue tahu lu siapa. Paling lu cuman abang-abangan yang kerjanya malak orang." Nah, ngedenger jawaban temen gue itu, orang ini langsung panas dan dia ngasih gestur gitu pakai tangannya buat nyuruh anak buahnya maju ke temen gue. Jadi awalnya tuh kita kira mereka maju pakai tangan kosong gitu kan. Ternyata
10 orang dari mereka itu ngeluarin pisau lipat gitu dari saku celananya. Wah, ngeliat banyak orang yang bawa pisau lipat kayak gitu, temen gua yang teriak ini tetep gak gentar gitu. Gue juga heran kenapa dia bisa kayak gitu. Dan malah dia tuh langsung maju ke arah mereka semua. Ya emang sih, dia itu dulunya sabuk hitam di suatu ilmu bela diri lah. Jadi dia tuh langsung maju dengan pedenya tanpa ada rasa takut gitu. Nah, ini saatnya kita cerita di bagian penyerangannya ya. Bagian berantemnya nih. Jadi serangan pertamanya itu dimulai dari 3 orang kurus bertato gitu. Nah, mereka itu nyerang temen gua langsung ke arah kepala, tangan, sama kaki. Tapi temen gue ini bisa ngindar dengan mudah dan langsung nyerang balik mereka gitu sampai ketiganya pingsan. Oke, serangan pertama selesai. Lanjutnya serangan kedua. Jadi serangan kedua itu dimulai dari 3 orang botak yang badannya itu agak gemuk lah. Pas lawan mereka, temen gue ini malah kelihatan lebih gampang karena mereka tuh lebih cepat pingsan gitu pas diserang balik sama temen gue. Nah, serangan yang terakhir itu bisa dibilang serangan paling berasa lah ke temen gue gitu. Jadi dia itu diserang sama 4 orang yang badannya ini gede, berotot, dan punya tato di jidat kirinya. Dari serangan mereka, temen gua tuh sempet kena sayatan di lengan kanan atas, di lengan kiri bawah, sama di paha kanan. Ya walaupun luka yang kena itu cukup banyak ya, teman gue ini bisa ngalahin mereka setelah baku hantam itu sekitar 10 menit. Nah, sekarang tersisa 5 orang di luar bedeng itu. Temen gue ini langsung lari ke abang-abangan mereka yang tadi sok-sokan itu dan nonjok dia tepat di hidung sampai si orang itu mental dan jatuh. Nah, habis dipukul nih, dia tuh bangun dengan hidung yang udah berdarah dan dia tuh gemeter ketakutan gitu. Terus temen gue bilang, cuma segini kemampuan lu, sok jago doang lu bisanya, berantem bawa anggota aja tetap kalah sama 1 orang. Jangan berani-berani lagi lu sama temen-temen gue. Kalau sampai ada apa-apa lagi, gue yang langsung nyamperin lu nanti. Dengar itu, si bos ini sama 4 orang sisanya langsung cabut pakai mobil. Dari jauh nih, temen gue tuh masih ngeliatin mereka dengan mata yang marah banget. Setelah urusan di bedeng itu selesai, kita semua tuh nyamperin temen gue. Kita langsung bawa dia ke rumah sakit buat ngejahit luka sayatan di badan dia gitu. Nah, selesai urusan di rumah sakit, kita semua pulang ke penginapan dan langsung tidur karena capek. Besoknya, entah kenapa, kita semua ngerasa pagi itu rasanya lebih sejuk dan nyaman. Setelah berkemas dan merapikan penginapan, kita pulang ke rumah jam 10 pagi. Nah, ketika gua nyampe dan buka pintu rumah, itu ternyata cerita dari mimpi gua itu udah habis. Dan gua terbangun dari tidur gua. Nah, itu dia cerita dari mimpi gua, mates. Gue juga suka heran gitu, kenapa kok gue bisa mimpi yang bener-bener panjang gitu. Dan ceritanya itu kelar pas gue bangun tidur. Jadi gimana nih mates cerita gue kali ini? Tenang aja, selain cerita ini, gue masih ada cerita mimpi yang lain yang bahkan genre horor tuh juga ada gitu. Buat kalian yang suka konten ini, bisa
like, and subscribe. Terus, kalau kalian punya kritik dan saran buat konten ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua. Semoga kalian sehat selalu di kondisi pandemi ini. See you, mates.